Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Wira, Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara dalam program Ngaji Desa Palira. Untuk seri yang ke-34 ini, kita akan membahas masalah latihan awal masa tugas bagi BPD. Namun sebelumnya, saudara sekalian, jangan lupa klik lonceng dari Bintek Palira channel agar selalu mendapatkan informasi atau notifikasi video-video terbaru dari Bintek Palira. Program ini juga bekerja sama dengan obat herbal madu bawang lana, produk dari Aba Mustafa. Obat herbal ini sangat ampuh untuk penyakit-penyakit dalam, terutama baik ini pencegahan, pengobatan maupun penyembuhan atau pemulihan. Karena itu silakan beli, konsumsi cukup dengan kotak pada Kaling Center, kotak person yang ada di sudut atas. Bila juga berminat untuk menjadi stocking atau distributor di wilayah Anda, silakan. Person yang ada. Setelah saudara sekalian, kita akan kupas masalah pelatihan awal masa tugas bagi BPD. Saudara, setelah diresmikan adalah satu kewajiban sesungguhnya bagi pemerintah kabupaten untuk memberi pelatihan awal masa tugas bagi BPD. Pelatihan awal ini diperlukan agar BPD yang setelah diresmikan ini setidaknya adalah memahami, tidak hanya cukup mengerti, mengetahui, tapi memahami apa yang harus dilakukan pada awal dan seterusnya ketika menjadi anggota BPD. Ini sebenarnya tidak boleh menunggu lama. Tidak boleh menunggu lama. Taruh saja 1 minggu setelah diresmikan. Begitu. Nah, 3 hari setelah diresmikan, BPD harus menyusun strukturnya, struktur organisasinya, kemudian juga menyelesaikan tata tertib. Minimal 2 itu. Maka secepatnya harus diberi pelatihan agar dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPD sejak awal itu sudah memahami apanya adalah akan bisa mengimplementasikan secara maksimal sebagai wakil rakyat yang ada di desa. Itu apa yang harus diberikan kepada BPD pada awal masa tugas ini? Atau materi apa pada pelatihan ini?
Sederhana sebenarnya. Cukup dengan menjabarkan secara detail poin-poin atau substansi yang ada di dalam Mendagri nomor 110. Khususnya pada BPD harus diberitahu apa fungsinya. BPD harus diajari, dipahamkan fungsi ini. Bisa merujuk pada pasal 31 di Permendagri nomor 110. Bahwa fungsi dari 3 fungsi itu, mulai dari jika di sana kita membacanya, fungsi legislasi di situ, yaitu membahas dan menyepakati rancangan itu. Ini fungsi legislasi. Menampung dan menyalurkan aspirasi. Ini adalah fungsi aspirasi. Lalu mengawasi kinerja. Berarti nah, dari 3 fungsi ini akhirnya memunculkan pada tugas BPD paling tidak setiap 1 tahunnya di akhir tahun anggaran juga memberikan evaluasi terhadap kinerja kepala desa. Gitu. Maka sepanjang tahun BPD harus melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa. Fungsi ini harus kita pahamkan supaya tidak bingungan. Sampai hari ini masih banyak BPD ini yang banyak orang menyebutnya atau memberikan sebutan BPD hanya tukang stempel saja. BPD tidak punya inisiatif dan macam-macam. Salah satu yang saya cermati adalah karena apa? Pada sejak awal BPD tidak dipahamkan dan apa itu fungsinya. Yang mestinya ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau kabupaten dalam pelatihan awal masa jabatan. Ini mutlak harus dilakukan. Jika sekarang ini masih ada, BPD sudah sekian bulan bahkan sekian tahun sudah hampir habis, tidak pernah ada pelatihan sama sekali. Ini tragis. Kalau pelatihan awal ini tidak dilakukan, maka saya sarankan saja agar BPD sendiri punya inisiatif, agar pihak desa sendiri punya inisiatif. Kenapa? Dengan memahami pelatihan awal ini, pemerintah desa akan lebih enak. Nah, nyambung mitranya. BPD sebagai mitra pemerintah desa ini akan nyambung, akan sinkron. Hal yang kedua yang harus disampaikan atau dipahamkan pada BPD adalah tentang tugas-tugasnya. Bagaimana diuraikan dalam pasal 32 di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Tentang tugas-tugas ini mulai bagaimana mulai aspirasi dan sampai dengan bagaimana itu ada sampai dengan ada 13 macam ini. Ini nanti akan kita buat seri tersendiri satu persatu. Jadi tugas-tugas ini harus disampaikan. Baik dari menggali tentang aspirasi, menggali, menampung, mengolah, menyalurkan. Bagaimana BPD itu menyelenggarakan musyawarah BPD, musyawarah desa, bagaimana BPD
membentuk panitia pilkades, bagaimana BPD untuk menyelenggarakan pilkades PAW atau pengganti antar waktu, bagaimana BPD melakukan membahas dan menyepakati rancangan perdes cara ini, bagaimana BPD itu melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi, dan sampai dengan bagaimana BPD untuk menciptakan harmonisasi yang ada di pemerintahan desa. Ini perlu dipahamkan. Yang ketiga adalah tentang haknya BPD sebagai institusi, ya. Dapat dibaca di pasal 51 hingga 54 di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Yang keempat adalah tentang kewenangannya BPD, pasal 63. Nanti akan kita kupas rinciannya dalam seri-seri tersendiri. Jadi saya hanya sampaikan pada kerangka saja. Lalu kewajiban anggota. Kewajiban anggotanya sebagai anggota itu kewajibannya apa? Ini bisa dilihat pada pasal 60. Larangan anggota ada pasal 26. Lalu hak daripada anggota BPD ini sebagaimana diatur di dalam pasal 55 sampai 59. Tentang harmoni, bagaimana membangun harmonisasi di pemerintahan desa, ini sudah juga diatur di dalam pasal 50 di Permendagri. Yang tidak diatur di sana di Permendagri ini, dan ini perlu kita ciptakan, ya. Kreativitas adalah bagaimana manajemen BPD. Bagaimana manajemen BPD? Bagaimana tentang struktur, SOP-nya bagaimana, manajerialnya bagaimana, struktur ini bekerja. Bagaimana membuat sebuah rencana kerja atau agenda kerja, bagaimana tata cara teknik di dalam melaksanakan kerjanya, lalu bagaimana pembuatan laporan, bagaimana membuat evaluasi kinerja, bagaimana mengatur atau mengelola administrasinya, mengelola anggaran operasionalnya, sampai juga bagaimana mengolah fasilitas penunjang. Itulah substansi atau materi-materi yang perlu sampai awal, dilatihkan pada awal masa tugas sebagai BPD. Kalau ini tidak dilakukan, maka dapat dipastikan BPD sepanjang tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Latar belakang BPD itu beragam. Karena kebanyakan lahir dari tokoh-tokoh masyarakat dan bidangnya tentu banyak sekali yang tidak di pemerintahan. Sebagai guru, sebagai pekerja pabrik, sebagai ASN yang lain dan sebagainya. Dan itu tidak menjamin untuk memiliki kemampuan di dalam kelola pemerintah. Tidak menjamin. Selama ini konsentrasinya tidak pada pemerintahan di desa. Nah, ini harus dibekali. Itulah saudara apa yang dapat saya uraikan tentang bagaimana memberikan pelatihan di awal masa jabatan atau di awal masa tugas di BPD.
bersama Madu Bawang Lanang, Bintek Palira, dalam program Ngaji Desa Palira. Sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.